Pak dapat salam. Waalaikumsalam. Dari wasit. Oh ya, pada kamu gue tonjok wasit enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dapat salam kalian semuanya dari wasit. Jangan marah. Saya tahu semua orang di Indonesia, baik yang pilih Prabowo, baik yang pilih Anies atau pilih Ganjar, pasti kalau dapat salam dari wasit, nggak tahu nih akhir-akhir ini bawaannya marah mulu gitu. Ini Pak Muh malah mau nonjok. Ya teman-teman semuanya, timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dan laju dari timnas berhenti di pegelaran Piala Asia kali ini. Tapi masih ada satu pertandingan lagi yang bisa diperebutkan ya. Jadi jangan khawatir, kita dukung sekali lagi nih. Timnas mesti menang lawan Irak nanti untuk bisa mendapatkan posisi ketiga. It's okay, nggak apa-apa. Sebelum mandi mau curhat dikit. Sebenarnya sama dengan semuanya yang lain yang nonton semalam. Kalau tuh wasit tinggalnya di sini, masya Allah, udah gue datengin tuh. Ibu-ibu ya, sudah gemes ini, bahaya. Pertama, waktu harusnya golnya punya kita hanya karena satu kaki, dan itu pun juga bisa dipertanyakan beneran atau tidak offside-nya, karena dari kamera yang ditunjukkan kepada kita itu kayaknya tipis banget, nggak kayak sebadan gitu, kayaknya cuman kayak gitu kan. Tiba-tiba saudara-saudara dia cancel tuh gol. Udah satu tuh. Belum lagi pemain kita jatuh. Kagak dia berhentikan. Giliran pemain dari sebelah sono jatuh gitu kan. Diberhentikan saudara-saudara. Oke, apalagi? Terus udah jelas-jelas gitu ya. Sebagai mantan pemain gitu ya, ada bola ya udah pasti bakal gue kick gitu ya, udah pasti gue bakal tendang tuh bola. Salah lu pemain yang lain, udah tahu gue bakal tendang sekuat tenaga untuk jauh-jauh dari gue, datanglah ke arah sini, ya mohon maaf, trajektori kaki gue itu ke arah atas gitu ya. Lu larinya pas gitu di tengah-tengah. Iya. Dibilangnya dua bola itu ya. sebenarnya sengaja gitu kasih kartu merah. Oke deh, kita sebagai bangsa Indonesia emang besar hati. Sekali lagi wasit itu datang ke Indonesia, tolong. Mungkin Bin dan juga teman-teman intelijensia yang lain bisa mencari tahu nih orang ada deal apa sama pihak lain. Ibu-ibu kalau sudah dalam mode begini tuh jangan diganggu ya teman-teman ya. Ada Rahayu Saraswati yang jadi Waketum Gerindra juga ini. Gemes juga nih akhirnya. Mohon maaf nih, saya mesti gemes nih sebelum mandi, gibah dulu gitu soal wasit. Pasti semua orang Indonesia juga setuju nih. Ada beberapa keputusan yang kita lihat agak sedikit ya debatable gitu ya. Gak aneh gitu. Giliran kita dilanggar gitu waktu kayak Pratama Arhan di bagian sebelah kiri itu dijatuhkan tuh. Wasit tetap gini gitu, alias tetap lanjut nih pertandingan gitu. Giliran pemain pemain Uzbekistan yang jatuh gitu, giliran kita dapat bola, kita disuruh berhenti, ya kan? Wah, emang bener-bener nih, bikin kita gregetan gitu wasitnya. Tak terkecuali dari Rahayu Saraswati ini. Ini kan orang politik nih di lingkaran satunya Prabowo, ponakannya. Ini minta tolong ke Bin. Bahaya ya, minta tolong ke Bin. Ini wasit ada urusan apa nih sama pagelaran Piala Asia kali ini? Jangan ada apa-apanya nih, mau saya cites gitu. Shin Tae-yong fix bakal diangkat jadi WNI. Nggak percaya. Setelah timnas ngalahin Korea Selatan 11-10 lewat penalti, saya mau bicara tentang cara Indonesia mengapresiasi Shin Tae-yong. Gue kasih tahu 3 caranya yang wajib kita lakukan. 1. Kalau STY maju jadi caleg, pilih. Kalau STY ada minat mau jadi menteri, ikut pilkada DKI, bahkan jadi presiden, fix dia bakal menang. 2. Jalanan depan Kemenpora bisa nggak diganti jadi jalan gerbang Shin Tae-yong? Sekarang kan jalan gerbang pemuda. Mohon dipertimbangkan Pemprov DKI. 3. Usul tanggal 26 April kita jadiin hari Shin Tae-yong nasional. STY
Kurang profesional apa dah? Negara sendiri dikalahin bos. Oh, 36 iya. tahun. Korea Selatan langgaran Olimpiade di tangan STY. Rekor itu Dikalahin. dihapus. STY minta maaf sih ke rakyat Korsel. Tapi di sisi Indonesia bung. Semuanya gila sih kemarin. Ciamik pas udah unggul di babak pertama. Panik pas jadi 2-2. Dan seneng sampai gak bisa berkata-kata pas menang penalti. Bukan main di Indonesia. Tapi Five Stadion udah macem di GBK. Pagi ini walaupun mata berat kurang tidur. Tapi semua orang full senyum. Terima kasih buat para pemain, staff, seluruh supporter Indonesia. Semoga kemenangan atas Korea ala drama Korea ini bisa ngasih semangat baru buat Wah, iya. Ini usul nih dari netizen, ada beberapa cara untuk ngasih apresiasi atau penghargaan atas prestasi yang diukir oleh Sintayong gitu ya. Sintayong ini sudah ngebawa timnas melaju ke babak yang sudah mau final begitu. Ini tinggal selangkah lagi emang udah final. Tapi emang harus terhenti di Uzbekistan, lawan Uzbekistan begitu. Dan walaupun begitu kita mesti apresiasi Sintayong sebagai pelatih dari timnas kita ini. Ada beberapa ide tadi ya, netizen bilang bisa jadi PNS. Wah. Kalau maju caleg Sintayong boleh nih jadi misalkan jadi WNI maju caleg kita pilih. Ya kan apalagi. Tadi Jalan Pemuda mau diganti jadi Jalan Gerbang Sintayong. Boleh. Ada Cit Kageno. Ingat Bung Toel gak diajak. Bung Tommy Welly ini adalah satu-satunya orang Indonesia mungkin ya yang agak kritis ke Sintayong. Karena menurut Bung Tommy Welly Sintayong tuh seharusnya udah di-cut sejak lama gitu. Dimas War Akse bikin patung STY taruh di depan rumah Toel. Wah, spesifik ya. Biasanya kalau misalkan negara itu bikin patung kayak patung selamat datang lah atau patung apa tuh di wilayah-wilayah publik gitu. Ini bikin lokasinya spesifik di depan rumah Toel, Bung Toel. Berpengaruh sih iya tapi gak sampai segitunya kali. Ya berpengaruh lah. Maksudnya di setelah gelaran Pilpres 2024 orang-orang sampai terpecah belah ya kan, kubu sana kubu sini nggak akur gitu. Mungkin ini adalah satu-satunya momen di mana Sintayong ini berperan penting untuk menyatukan seluruh warga Indonesia. Tadi sudah saya bilang baik yang mendukung 01, 02, 03 bersatu nih. Mendoakan timnasnya lancar pertandingannya gitu, berhasil dan menang. Kemudian Icel Wij, kira-kira ST kalau Pulkam bakalan disambut nggak ya? Oh disambut dong. Ada juga Rans Lonely, gue mimpi Indonesia vs Uzbekistan 2-1, kan udah. Itu kalah 2-0 bang. Satu-satunya yang pantas bicara rekonsiliasi dan persatuan nasional pasca pemilu adalah Sintayong dan timnas Indonesia. Ya. Kalau partai politik, namanya jilat sana sini dan bagi-bagi kursi. Nasdem yang kemarin jadi pimpinan koalisi perubahan, sekarang ketumnya dengan lantang bilang kami menegaskan akan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Yeah. Bahkan PKS yang memilih 10 tahun terakhir beroposisi kepada Jokowi, sekarang memberikan sinyal karpet merah untuk masuk ke dalam pemerintahan anaknya Jokowi. PKB dan Caimin yang kemarin sangat keras di TV dan juga di Twitter, sekarang Caiminnya bilang akan nyatakan kerjasama dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Gimana nih Cak? Katanya catatan Mahkamah Konstitusi kepada Gibran. Demokrat udah duluan tuh. Dulu ketumnya lantang kritik Jokowi, tiba-tiba dilantik jadi menterinya Jokowi. Emang satu-satunya yang berubah dalam koalisi perubahan adalah elitnya itu sendiri. Enak banget emang gue sama politik Indonesia yang berdiri di atas kemunafikan dan tidak berdiri di atas political ideology dan stance yang jelas. Prabowo 5 tahun yang lalu udah nyontohin duluan kemunafikan ini. Kritik keras Jokowi di periode pertama, bahkan di pemilu 2019 membuat aksi yang menewaskan masa aksi. Tahu-tahu gabung jadi bawahan Jokowi. Wah ini nih, ini kritik netizen nih. Satu-satunya yang berhak untuk bicara soal rekonsiliasi adalah Sintayong karena mempersatukan seluruh warga Indonesia untuk mendukung timnas. Gegap gempitanya itu terasa banget, bahkan di daerah-daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok tuh pada nobar teman-teman semuanya ya. Atau mungkin salah satunya dari kalian juga gelar nobar di komplek nih, di depan rumah mungkin ya. Karena di tempat saya tuh waduh, hampir setiap gang tuh bikin nobar. Ya kan? Emang euforianya emang benar-benar kerasa nih timnas kali ini. Banget ya. Itu aja lah, kita berharap paling tidak masuk 3 besar.
kedua kita juga apa, stamina kita menurun dan di babak kedua ya perlawanannya agak tertinggal nih. Soal kepemimpinan wasit seperti apa Kak? Ya kepemimpinan wasit menurut saya cukup proporsional ya, karena setiap menentukan hukuman itu kan melihat ini dulu ya, pengulangan itu dilihat sampai berapa lama. Meskipun tentu kita kecewa ya dengan kepemimpinan wasit seakan-akan memihak, tapi secara umum wasitnya mereka bagus. Dan kita harus berlatih lagi, kan masih ada perebutan kedua ya. Juara tiga besok pagi udah akan diketahui lawannya siapa, Jepang atau Irak Pak, Irak. Jepang apa ya? Gitu aja lah, kita berharap paling tidak masuk 3 besar. Harapan Pak Mahfud MD untuk Indonesia bisa jadi juara 3 mengalahkan Irak ya. Tapi ketika ditanya soal kepemimpinan wasit gimana nih Pak Mahfud? Wah ini nih. Jawaban Pak Mahfud sebagai apa istilahnya guru besar hukum. Itu menilai wasit sudah proporsional, sudah pada mestinya gitu. Karena ketika memutuskan sesuatu untuk diadili, wasit selalu ngecek VAR gitu kan, tayangan ulang dan juga menerima input-input dari wasit VAR di ruang VAR gitu. Kok beda dengan kita? Saya nggak setuju. Wahai cinta, beri pertanda. Astaghfirullahaladzim. Diamin dulu Pak. Nah ini aku nyapan ya. Aku nyapan. Nonton bareng Pak Presiden Jokowi di istana ya. Bareng juga beberapa relawan yang nonton bareng timnas versus Uzbekistan kemarin. Terakhir astagfirullah. Pas ada wasitnya ya. Ini apa namanya? Kalimatnya juga menarik dari postingan PAN di media sosial nih. Enaknya diapain wasitnya? Wah. Ada abuse of power nih. Nanti dikritik lagi loh. Kalian setuju nggak, benarkah yang bisa mengalahkan timnas Indonesia adalah wasit? Iya. Kekalahan Indonesia U23 melawan Uzbekistan tadi malam mengajarkan banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah wasit yang selketep yang membuat kita semua pengen ngomong Shibal Shaikia. Nah, wasit utama tadi malam bernama Yin Hao Shen yang berasal dari Cina. Dia kelahiran tahun 1986 dan sekarang berumur 37 tahun. Wasit yang memantau VAR tadi malam juga lebih ngeselin lagi yang bernama Sivakon Pwodom yang berasal dari Thailand. Keputusannya aneh, mulai dari kartu merah, tendangan bebas yang di-cancel, dan juga gol yang dianulir. Meskipun saya nggak paham itu offside beneran atau enggak. Satu hal yang saya pelajari berikutnya adalah bahwasanya ternyata yang bisa mengalahkan timnas Indonesia adalah harapan palsu. Terbukti pada saat gol dari Ferrari ini dianulir, banyak sekali pihak yang merasa down, bahkan sampai akhir pertandingan. Artinya ini juga yang harus kita rubah, bahwasanya ketika kita dicurangi, maka harus secepatnya kita move on. Tetapi yang pasti apapun hasilnya tadi malam, itu adalah hasil yang terbaik, meskipun mengecewakan, karena masih ada kesempatan untuk perebutan juara ketiga. Dan yang saya lebih bingung adalah kenapa justru Jerome Pauline yang disalahin. Lagi rame nih di Twitter dan juga sosial media yang lain. Ada salah satu seleb tweet atau mungkin selebritis yang bikin lawakan aja soal tebakan timnas menang atau kalah. Ini namanya Jerome Pauline ya. Disalahin, timnas kalah beneran ya kan. Tapi kalau menurut kalian nih, kalian setuju tentang pertandingan timnas versus Uzbekistan itu sudah berlangsung dengan adil? Atau mungkin ada kalian merasakan kecurangan-kecurangan dan ketidaksesuaian dari kepemimpinan wasit yang menyebabkan timnas kita kalah? Komentar kalian seperti apa? Coba komen di bawah. Ini lucu juga nih. Ada banyak sekali kalau kalian nonton ya dan juga ngamatin juga. Ada banyak sekali pemain Uzbekistan yang gampang banget jatuhnya. Badan beliau gede-gede loh, lebih gede daripada pemain kita. Tapi salah satunya nih, kipernya itu Ridho cuman berdiri di depannya gitu. Mungkin kesentuh bulu ininya Ridho gitu, langsung waduh. Bulunya Ridho emang sakti ya. Mary Arwo, itulah hebatnya pemain timnas, tanpa menyentuh lawan langsung ke jengkang. Ya.
Yang kocak itu nomor 22 kan madep depan. Kok bisa dia langsung nunjuk Ridho? Kan udah tahu kalau kipernya bakalan jatuh. Wah, dikasih tahu sama kipernya, "Bang, bentar lagi gua jatuh nih. Tolong nanti kalau pas gua jatuh lu tunjuk orang ini yang jadi sebab gua jatuh gitu. Laporin ke wasit, Bang." Kan teman, jadi mesti kompak. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawan timnas dan semoga timnas Indonesia bisa juara 3 di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris. Mantap. Mantap. Wes. Apes bener nih seleb tweet yang satu ini. Ini influencer yang main di Twitter ya. Jadi di Twitter tuh ada yang namanya Jerome Scores gitu atau Jerome Pauline ini orang Indo yang kayaknya sekolah di Jepang atau gimana gitu. Dia tuh dijuluki sebagai duta kesialan. Jadi apapun yang dia dukung tuh kalah gitu, tuh bermasalah. Kayak Zenius tutup. Tadi ada Fitup yang bermasalah juga. Kemudian ini terakhir Indonesia, dia posting story gitu, "Let's go Indonesia." Indonesia kalah. Sampai akhirnya dia bikin video permintaan maaf loh. "Mohon maaf, saya mendukung Indonesia. Lain kali saya dukung lawannya deh, biar Indonesianya yang menang." Iya gitu. Soalnya yang dia dukung itu yang biasanya yang kalah justru. Lucu ya, lucu. Oke, segitu dulu video Buzzer RP kali ini. Nantikan juga video-video Buzzer RP selanjutnya. Sekali lagi, jangan marah sama wasit ya. Jaga ini, darah tingginya biar nggak kambuh lagi. Saya Abdul, salam.